Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung di grup Telegram Teknik Base, dan untuk teman-teman yang sudah aktif dan selalu memberikan sharing entry-nya di grup Telegram. Pastinya ini akan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini. Karena itu saya harap teman-teman tidak menggunakan teknik lain sebagai analisanya jika sharing di grup Telegram, karena nantinya tidak akan ada bedanya dengan grup lain. Walaupun saya tahu teman-teman mungkin menguasai banyak teknik, tapi jika sharing di grup Telegram, harapan saya teman-teman hanya sharing menggunakan teknik base, karena yang dikhawatirkan untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik base akan jadi bingung karena dicampur-campur dengan teknik lain. Saya inginnya teman-teman mulai fokus agar tidak mencoba untuk berburu teknik, yaitu berganti-ganti teknik setiap hari atau setiap kali loss, karena fase berburu teknik ini yang akan membuat kita lama atau berada di fase bingung, karena apapun yang kita lakukan biasanya selalu salah. Karena itu saya harap, walaupun saya tahu teman-teman mempelajari banyak teknik, bahkan menguasai banyak teknik, tapi saya harap jika sharing entry di grup Telegram hanya menggunakan teknik base. Di hari ini banyak teman-teman yang sharing entry, tapi saya tidak memberikan sharing entry. Saya hanya memberikan clue untuk pantau crude oil. Nanti kita akan bahas untuk crude oil. Ada beberapa yang akan saya ulas. Yang pertama ada pair GBP Audi. Teman-teman banyak yang entry di sini karena di sini terdapat best buy. Kita akan tandai terlebih dulu untuk best buy-nya. Ini adalah best buy yang direspon oleh market. Yang kedua ada best sell di atasnya, kita juga perlu tandai. Fungsinya untuk mengetahui atau untuk membatasi analisa kita agar kita tidak terlalu jauh menganalisa market. Kita hanya fokus di base yang terdekat dengan harga saja. Jika kita tukar ke time frame 1, pagi tadi market membuat setup buy CB1 break. Kita akan lihat di sini. Candle bull ini adalah CB1, candle CB1, dan candle bull ini yang hijau ini adalah candle yang break atau candle konfirmasinya, yang jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga berada di level Fibo 161. Di sini kita perlu berhati-hati untuk ambil take profit di level Fibo 261, karena untuk sampai ke level Fibo 261 di sini ada halangan, yaitu ada best sell di time frame 4. Dan saat ini harga juga sudah sentuh best sell tersebut. Karena jika best sell ini direspon oleh market dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka peluangnya harga akan turun kembali. Karena itu untuk menetapkan take profit kita perlu melihat apakah di target take profit itu terdapat halangan base atau tidak. Jika terdapat halangan base kita perlu berhati-hati. Ataupun jika misalnya ingin hold, kita perlu menggeser stop loss lagi ke risiko seminimal mungkin. Karena yang ditakutkan adalah jika base ini direspon oleh market, maka harga akan turun kembali. Berikutnya ada pair CAD Jepang Yen, Kanada Jepang Yen. Kita akan analisa pair Kanada Jepang Yen di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair CAD Jepang Yen di time frame 4 ini terdapat banyak base yang sangat berdekatan. Saya biasanya menghindari untuk base yang seperti ini. Walaupun bisa digunakan sebagai setup, tapi terlalu berisiko karena kita tidak tahu di base yang mana market akan merespon. Kita akan tandai untuk best buy dan best sell-nya. Ini adalah best buy dan best sell-nya. Kita akan lihat di time frame 1. Jika kita lihat di sini di time frame 1, market membuat setup buy dominant break. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Dan saat ini harga belum sampai ke level Fibo 161. Sebelum market sampai ke level Fibo 161, di sini terdapat best sell. Dan best sell ini juga direspon oleh market dengan membuat setup sell CB1 break. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci juga, saat ini market belum sampai ke level Fibo 161. Dua setup ini belum dinyatakan valid karena belum sampai ke level Fibo 161. Karena keduanya memiliki halangan, karena itu kita perlu berhati-hati untuk trading di base yang berdekatan dan berlawanan seperti ini. Saya biasanya tidak merekomendasikan untuk base yang seperti ini. Tapi kalaupun misalnya ingin entry di base yang seperti ini, usahakan untuk entry di level Fibo 50 atau di setup full margin. Karena jika market tidak merespon setup ini, maka kerugian yang diderita tidak terlalu besar. Kita akan lihat ke depannya. Mungkinkah market di sini akan merespon setup full margin, karena di sini terdapat setup full margin. Ada base di dalam setup untuk teman-teman yang misalnya entry di sini.
di setup full margin ini. Jika market ini merespon, maka harga minimal akan turun sampai ke level Fibo 161. Jika tidak merespon, maka market merespon setup buy dominant break yang di bawahnya. Kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Oke, berikutnya untuk pair CAD CHF. Kita akan analisa pair CAD CHF di time frame H4. Jika kita lihat di sini terdapat best sell potensial. Kita tahu best sell potensial sangat diminati atau sangat ditunggu oleh trader base, karena best seperti ini biasanya lebih direspon oleh market. Jika kita lihat di sini market 3 kali merespon base tersebut. Ini adalah respon yang pertama ketika harga satu base market turun, lalu harga kembali ke base tersebut dan market merespon dan harga turun kembali. Lalu yang ketiga kali adalah hari ini. Di sini juga market merespon dan harga turun. Jika kita lihat di sini, market membuat setup sell CB1 break, dan jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga bergerak belum sampai ke level Fibo 261, harga masih berada di level Fibo 161. Ada potensi harga untuk turun sampai ke level Fibo 261 jika di sini tidak terdapat setup pembalikan di level Fibo 161 ini. Berikutnya untuk pair New Zealand Kanada. Kita akan lihat untuk pair New Zealand Kanada di time frame 4 terlebih dahulu. Di sini pun sama, terdapat banyak base yang berdekatan dan berlawanan. Kita perlu berhati-hati untuk base yang seperti ini. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga saat ini, sangat kecil, tapi merupakan base, maka kita perlu tandai karena dia memiliki body sehingga syarat base terpenuhi. Sedangkan untuk base buy-nya ada di bawah sini, kita akan tandai juga. Karena base ini juga pernah direspon oleh market, artinya base potensial. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini, market merespon base buy ini dengan membuat setup buy dominant break. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Dan saat ini harga turun kembali, belum sampai ke level Fibo 161. Perlu berhati-hati juga karena di sini terdapat base sell, karena bisa saja market merespon base sell tersebut. Karena jika kita gunakan base sell ini, saat ini market sudah membuat setup sell CB1 break, dan jika kita gunakan garis Fibonacci, harga pun belum sampai ke level Fibo 161 karena terdapat halangan base buy di time frame H4. Kita perlu berhati-hati untuk trading di base yang berdekatan dan berlawanan seperti ini karena memang cukup berisiko. Berikutnya untuk pair USD Kanada, salah satu pair yang biasa saya tradingkan yaitu pair mayor. Kita akan lihat di sini di time frame H4. Di sini harga sudah berada di base buy. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya. Ini adalah base buy-nya, base potensial yang pernah direspon berkali-kali oleh market. Inilah respon yang pertama, dan ini adalah respon yang kedua, dan hari ini adalah respon yang ketiga. Tapi kita perlu berhati-hati juga karena di sini terdapat base sell. Ini adalah base sell-nya. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, saat ini harga berada di base buy dan merespon base buy dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya. Ingat, untuk menentukan syarat CB1 adalah 3 candle dari IB, dihitung dari IB. Ini adalah IB yang diberi oleh 2 candle. Saat harga turun, ada candle bear, diberi oleh 2 candle. Artinya ini adalah IB yang diberi oleh 2 candle. Untuk menentukan CB1 kita perlu menghitung dari IB minimal 3 candle. Ini adalah yang pertama, candle bear ini sebagai IB. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, candle bear, artinya ini bukan CB1 karena CB1 saat harga turun adalah candle bull. Kita akan gunakan candle bull ini sebagai CB1-nya. Artinya ini sudah diberi oleh sebagai candle konfirmasinya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga berada di kisaran level Fibo 50, belum sampai ke level Fibo 161. Perlu berhati-hati untuk hold posisi sampai ke level Fibo 261 karena di level Fibo 161 ini terdapat base sell di time frame H4. Saya tidak entry di sini karena jika saya entry di level Fibo 100 untuk sampai ke level Fibo 261 ini terdapat halangan base sell di time frame H4, dan saya juga tidak entry di level Fibo 50 karena di sini tidak terdapat setup full margin
Karena itu saya tidak mengambil peluang entry di sini. Hari ini ada market yang saya tunggu, yaitu market crude oil. Kita akan lihat di sini. Karena jika kita analisa market crude oil di time frame 4, di sini terdapat base sell di time frame 4. Ini adalah base sell-nya. Kita bisa tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Ini adalah base sell di time frame 4. Saat ini harga berpotensi untuk ke base sell tersebut. Mungkin beberapa jam ke depan. Tapi karena ini hari Jumat juga, maka saya juga perlu berhati-hati untuk entry di hari Jumat. Karena saya tidak pernah untuk hold posisi saat market libur. Rencana trading saya akan trading di sini, di market crude oil. Kita akan tunggu harga sentuh base ini, lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry di sini. Untuk teman-teman yang ingin gabung ke grup Telegram, teman-teman bisa kirim email. Email akan saya cantumkan di deskripsi video. Dan untuk teman-teman yang lain yang berada di grup, karena grupnya cukup aktif, saya harap teman-teman juga belajar dari video-video saya. Jadi tidak hanya belajar di Telegram, karena saya sudah buatkan semua videonya secara lengkap. Jika sudah melihat videonya, maka diskusinya akan lebih mudah untuk diskusi di grup Telegram. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.